Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kembali kita berjumpa dalam GKK Menyapa. Mari sebelum membaca, merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini kami boleh datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mau rindu membaca, merenungkan firman-Mu. Bersabdalah, karena kami siap untuk belajar dan diajar oleh firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah saudara, bacaan kita terambil dari Kisah Rasul pasal 6 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-7. Dilanjutkan Kisah Rasul pasal 7 ayat yang ke-51 sampai yang ke-60. Saya akan bacakan Kisah Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 3 saja. Demikian firman Tuhan. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Tidak baik jika kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu." Lalu pasal yang ke-7, saudara, ayat yang ke-59 dan 60. Sementara mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, "Ya Tuhan Yesus, terimalah rohku." Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, "Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka." Nah Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, bacaan kita pagi ini bicara tentang 7 orang yang dipilih untuk pelayanan diakonia dan harga yang harus dibayar karena Stefanus, salah satu dari 7 orang yang dipilih itu, berani memberitakan kebenaran. Dan dari bacaan ini saudara, apa yang dapat kita renungkan? Yang pertama, pelayanan diakonia sama wajib mendapat perhatian seperti pelayanan firman. Nah, pertamaan jiwa dan murid Kristus tentunya patut disyukuri. Namun jika hal itu tidak disertai dengan SDM yang siap melayani kebutuhan jemaat yang makin bertambah, maka tentunya akan timbul masalah seperti yang dihadapi gereja mula-mula. Tapi bersyukur kepada Tuhan bahwa para rasul cepat merespon hal itu dan memberikan solusi yang terbaik. Lalu apa yang dilakukan para rasul, saudara? Mereka mengundang para murid untuk rapat dan men-sharingkan situasi yang dihadapi bahwa pelayanan meja itu memang penting, tetapi para rasul juga tidak bisa abai terhadap pelayanan firman. Lalu bagaimana solusinya? Karena itu solusinya adalah, saudara, bahwa para rasul mengusulkan untuk mereka memilih 7 orang di antara mereka yang terkenal baik, penuh roh dan hikmat untuk melayani pelayanan meja, sementara para rasul tetap bisa fokus untuk pelayanan firman. Nah, saudara, ini adalah win-win solution yang kiranya dapat kita usahakan untuk diterapkan dalam setiap kita menghadapi dan mengatasi persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, yang kedua adalah bahwa melayani meja bukan berarti mengabaikan kebenaran. Dari 7 orang yang dipilih ada Stefanus. Nah, rupanya Stefanus ini tidak hanya melayani meja, tetapi dikatakan juga bahwa dia melakukan mukjizat dan tanda-tanda. Sudah bisa baca itu dalam pasal 6 ayat yang ke-8. Lalu juga bersoal jawab dengan anggota rumah ibadat dan orang Yahudi yang berasal dari Kilikia dan Asia. Dan karena semua itu, lalu Stefanus difitnah dan kemudian diseret ke mahkamah agama. Lalu apakah Stefanus kemudian menjadi takut dan bungkam terhadap kebenaran? Jawabannya tidak, saudara. Bahkan dia melakukan pembelaan dan mengkritik keras mereka yang di mahkamah agama. Akibatnya Stefanus mati dirajam batu, saudara. Namun meski begitu, sebelum Stefanus mati, Stefanus masih sempat berdoa memohon
pengampunan bagi yang menganiaya dirinya. Nah, dari hal ini saudara, kita belajar bahwa dalam hal apapun kita tidak boleh bungkam terhadap kebenaran, meski memang ada harga yang harus dibayar. Dan jangan kita abai untuk melepaskan pengampunan. Amin. Mari saudara, satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk semua berkat dari firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari ini. Biarlah ya Tuhan, di dalam anugerah-Mu, juga di dalam pertolongan Roh Kudus Tuhan, kami boleh dimampukan untuk bisa menghidupi firman-Mu ini dalam setiap aspek kehidupan yang kami jalani hari ini dan selanjutnya. Terima kasih Bapa. Inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.